Pertama saya sempat Tiba-tiba kok pengen nikah gitu, usianya kan masih muda gitu, apa 21 ya. apa yang mau dikejar dulu gitu, Ya. tiba-tiba kok pengen menikah, Ya. gimana itu? Ini menarik juga. Saya sebenarnya pengen nikah bukan pas habis kuliah, Ya, tapi pas masih semenjak kelas 2 SMA. 2 SMA udah Nah. pengen menikah. Ya. Target itu waktu kelas 2 SMA itu 25 tahun. Apa? 2 SMA udah 25. Pas waktu SMA saya pingin. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bintang tamu kita hari ini adalah Mubarok Zain. Amazing. Coba. Tes salah 1 2 3. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di podcast kita kali ini saya sedang bersama bintang tamu Mubarok Zain atau Yes. Mujai TV. Ini dia bintang tamunya. Apa kabar, Rok? Alhamdulillah sehat, gimana Jonda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mubarok ini seorang guru ya, Seorang guru guru apa? SMP. SMP. ya. Ngajar di mana aja sekarang? Sekarang hanya di SMP 1 di Saguling. Saguling. Terus Saguling. di mana lagi? Satu aja untuk sementara. Satu aja. Kesibukan kali ini apa, Rok? Ya saya kalau nggak ngajar paling membantu orang tua buat bertani, Buat ya. bertani ya. Sisanya berjualan, sales, Hah? tadi pupuk, dan sisanya lagi ya belajar untuk nge-vlog juga kayak Anda, Juanda. YouTube gimana, masih aktif? Alhamdulillah masih aktif alhamdulillah. ya. Masih aktif lancar. Oke. Ini masih awal-awal ya. Ya. Coba dulu nanti kalau ada kekurangan. Kalau ini apa, Mubarok masih kuliah apa udah lulus? Alhamdulillah sekarang udah selesai. Sudah selesai? Udah selesai, udah pas tahun kemarin Hmm? udah selesai, dan sekarang rencana mudah-mudahan ada rezekinya ngambil S2. Ambil S2. Lulusan apa, kuliahnya di mana, Mubarok? Di Soreang. Di Soreang? Ya, Udah lulus? udah selesai. Rencana mudah-mudahan ada rezeki ngambil di yang Soekarno itu apa? Bukan UIN ya? Apa namanya itu? Apa? Soekarno itu tuh? Universitas. UIN ya, bener. Bukan, Soekarno Hatta. Kalijaga. Yang ini yang apa namanya? Deket Carrefour. Deket Carrefour. Di sana. Apa itu teh? Apa namanya tuh? Saya lupa lagi. Saking lamanya ke sana. Oh iya. Ya pokoknya Islam ya. Insya Allah maksudnya. Jadi Mubarok ini udah nikah, guys. Udah berapa lama nikahnya? Saya udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Awal nikah tahun 2017. 2017. 2017. Berarti sekarang udah berapa tahun? 2017 September, tapi akhir ya, tahun akhir tapi ya. 2017 akhir. Akhir. Jadi sekarang 3 tahun lah. Iya, 3 tahun. Berarti Kan akhir. udah 4 ya? Mau ke 4. 4 tahun. Mau ke 4. Di sini aja, Mbak. Oke, kita pesen dulu ini makanannya. Mau dipinjam nggak? Boleh. Oh gitu boleh. Nanti selesai bang. Ini makanannya, kita lagi makan di kafe, guys. Alhamdulillah. Kita Ya. coba makan dulu ini. Lumayan nih. Ya. Gimana, mau dicobain dulu? Coba ini Jawara Cau. Coba aja dulu, bismillah. Enak, guys, ini. Alhamdulillah. Cobain aja dulu satu ya. Bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. What? Amazing. Bismillah. Buat yang mau bisa pesan aja ke sini. Nama kafenya Jawara Cau. Tutup. Mau lagi. Berarti udah 4 tahun ya nikahnya? 4 tahun. Gimana pengalaman menikah? Alhamdulillah. Sebenarnya banyak juga hal yang seru, hal yang menarik. Tapi kadang-kadang kita ya anak-anak muda gitu jarang istilahnya tuh jarang. Ya. Lupa. Alhamdulillah sangat menarik. Banyak pengalaman yang menjadi pengalaman baru buat saya di pernikahan, dan banyak juga hikmahnya.
Salah satunya itu kebersamaan. Hikmahnya apa aja? Kita lebih bisa diingatkan sama pasangan. Pertama itu, ketika kita salah diingatkan sama pasangan. Yang kedua, ketika misalnya kita lagi surut-surutnya nggak semangat, itu bisa disupport dan disemangat sama pasangan. Itu yang salah satu yang enak itu. Kalau dulu pas belum menikah kan banyak waktu luang kemana-mana main gitu. Kalau sekarang bedanya itu? Kalau sekarang sih lebih ke apa ya, istilahnya jadi lebih, kalau main jarang juga. Main jarang? Jarang juga. Emang dulu waktu belum nikah jarang main juga? Jarang, karena kan pesantren. Apa perubahannya dari pas belum menikah sama menikah apa? Kalau sudah menikah, apa ya, dari segi apa nih? Dari segi perbedaannya aja. Oh, kalau yang jelas sih kalau segi perbedaan sebelum menikah, misalkan kita belum menumbuhkan chemistry, tapi ketika udah menikah itu chemistry menemukan chemistry dan makin terbangun chemistry-nya lebih bagus lagi. Ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan. Contoh kayak misalkan kita nih belajar nih, itu ada semangat tersendiri. Semangat tersendiri beda itu. Ketika kita misalkan belajar sebelum nikah memang ada semangat, tapi ketika nikah itu makin semangat makin tinggi yang saya rasain. Jadi ketika kita ke majelis sendiri nih, kadang kita nggak jadi ke majelis kalau misalkan saya pribadi ya. Tapi ketika ada pasangan, alhamdulillah ke majelis bisa ditemenin dan lebih semangatnya lebih enak gitu. Karena bareng-bareng ke majelis bareng-bareng gitu. Kemana-mana berdua. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu. Berarti udah 4 kali lebaran ya sama istri? 3 kali. Oh, 3 kali. Sekarang mau keempat. Jadi itu guys, pengalaman dari Mubarok Zain atau Muzai TV. Katanya menikah itu jadi lebih baik lah gitu. Tadinya sendiri menjadi berdua, ada teman hidup lagi. Alhamdulillah. Sekarang umurnya udah berapa? Saya sekarang 25. 25. Jadi waktu nikah 21 ya? 21 ya. 21 udah menikah. Pas kan nikah ya laki-laki syaratnya kan umur 21. Kalau di bawah 21 mesti ikut sidang. Ikut sidang dulu di pengadilan. Dulu istrinya umur berapa? Sama 21. Sekarang 20 lagi waktu menikah, pokoknya beda setahun lah. Beda setahun. Saya 96, saya 95. Oh iya. Sekarang lagi hamil, istrinya 8 bulan. Kurang lebih 5 Selamat ya. Amazing. Jadi bisnisnya apa aja nih teh? YouTube masih 2 ya? 2. Kalau yang satu apa yang Mujai TV? Itu tentang sholawat. Tentang sholawat, saya lebih mengekspresikan di YouTube tentang keasikan saya bersolawat gimana sama saudara saya. Jadi biar belajar lah buat sholawat lah gitu, menyebarkan sholawat. Kalau yang Mubarok Zain? Itu sebenarnya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ya, tapi saya diganti jadi nggak saya kelola secara pribadi gitu. Jadi buat umum, lebih ke umum lagi kontennya. Umur udah 25 ya sekarang? Sekarang 25. Ya pokoknya gitulah yang Mujai TV, insya Allah jadi serius di sana, fokusnya ke sana seriusnya karena emang ke yang Mujai. Karena emang seneng saya muji Nabi Muhammad. Seru juga itu, adem. Kalau yang kedua kan Mubarok ini jadi tani di sana di Padalarang di rumah istri. Itu gimana itu? Nah itu baru mulai apa gimana? Alhamdulillah, jadi itu sebenarnya udah dari dulu. Jadi mertua saya punya lahan dan beliau seorang tani juga dari dulu. Makanya ketika saya masuk ke sana, ke kampung, ya otomatis kita mesti ikut perkembangan dengan orang-orang kampung, mesti bertani lah kalau di kampung. Kalau di kota kan kita beda situasinya. Tapi kalau di kampung bertani ya ikut bertani juga, jadi belajar bertani gitu sampai sekarang. Kalau dulu waktu awal-awal itu di mana tinggalnya? Awal-awal saya nggak langsung, saya di Cibiru karena masih kuliah. Cibiru, masih ngontrak? Ngekos ya. Oh ngekos. Berapa lama itu di situ? Saya kurang lebih setahunan lebih lah. Setahunan lebih. Terus pindah kemana dari situ? Nah langsung ke rumah Padalarang, ke rumah orang tua karena di sana kan karena di sana kan emang orang tua sendiri, jadi ditemenin sama kita gitu kan. Orang tua istri. Sekaligus juga biar bisa ngebantu bertani lah istilahnya. Karena kan udah selesai kuliah, udah selesai. Karena emang saya udah bilang kalau selesai kuliah baru pindah ke sana. Istri juga udah selesai? Udah selesai lama. Okay. Jadi tinggal meneruskan aja ya perkembangan di desa yang ada di sana. Ya, mohon doanya aja, mudah-mudahan di sana petani makin subur. Semoga
menjadi subur lahannya. Amin. Dan berkembang pesat. Amin, insya Allah. Kalau dalam kehidupan Mubarok prioritasnya sekarang apa? Ya sekarang lebih fokus bagaimana prioritas utama itu bagaimana cara mendidik istri ya, terutama itu karena bagaimanapun itu tanggung jawab besar dari seorang suami, mendidik istri, dan yang sisanya ya kita berusaha untuk aktif di pergerakan, salah satunya di pendidikan. Di pendidikan. Jadi dua-duanya ngajar ya? Ngajar, dua-duanya ngajar juga. Dalam Islam? Ngajar PAI. PAI? Ya. Pendidikan agama Islam. Itu biasanya ngajar apa aja? Al-Quran, hafalan apa gimana? Salah satunya Al-Quran, hafalan juga. Sisanya kita menerangkan hadis, belajar hadis bagaimana hadis kita bawakan. Terus bagaimana anak-anak diajar buat tentang sholat wajib, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Terus ada juga belajar bagaimana sholat jama', khutbah Jumat bagaimana gitu. Lebih ke sana. Kalau Mubarok waktu dulu kan sekarang lagi pandemi. Ya. Dulu itu bisnisnya apa? Waktu pas pandemi. Kan kita ekonominya lagi naik turun kan? Itu gimana waktu pas pandemi? Boleh diceritain nggak waktu sama pasangan? Alhamdulillah pas pandemi, pas saya masih ngajar. Masih ngajar. Tapi bukan di sini. Waktu dulu kan di Cibiru ngajar. Di Cibiru ya. Pindah ke Padalarang. Nah, pas pandemi, pas pandemi saya belum sebelum pandemi ya, saya masih ngajar. Pas pandemi saya keluar dari sekolah, pas pandemi muncul. Keluar dari sekolah, pandemi muncul. Ya, pas keluar dari sekolah, pas pandemi muncul. Otomatis jobless kan, kita nggak ada kerjaan tuh. Nah, emang nggak gitu. ada pekerjaan. Semuanya. Langsung. Karena tadinya saya mau pindah sekolah, ketika pindah ke sekolah yang ini pas mau penerimaan akhirnya ditutup karena pandemi. Jadi dan semuanya terkena dampaknya ya. Dan itu ya, tapi saya nggak menyerah juga, saya berjuang untuk berjualan juga. Saatnya berjualan makaroni. Makaroni. Dulu juga kan ini jualan keripik kan? Ya. Roti. Termasuk roti ya benar. Kalau pulang kampung paling setahun sekali ya. Kemana tuh kampung istri, kampung saya? Kampung Mubarok. Ya, kurang lebih setahun sekali atau 6 bulan sekali. Alhamdulillah. Kalau hobi Mubarok saat ini apa? Saya sih lebih, kalau sekarang ya, yaitu bikin konten tentang sholawat, gitar di sana itu menjadi hobi saya. Kenapa? Karena daya seninya itu sangat-sangat bagus sekali. Seninya? Ya, di gitar itu. Karena ketika kita berdakwah, kita gak mungkin juga bisa nyampe ke seluruh orang. Tapi ketika dakwah melewati lagu, sholawat itu kurang lebihnya itu sangat istilahnya daya magnet tersendiri. Contohnya Sesabian gitu kan. Itu kan dakwahnya dengan sholawat gitu. Iya. Itu bagus juga itu. Termasuk juga dakwah. Membuat karya dari YouTube supaya semua orang bisa melihat. Ya, salah satunya itu. mengajak semua orang biar bisa bersolawat juga. Ya, cinta sholawat, bersolawat. Seru lah pokoknya. Jadi aktivitas saat ini paling ngajar. Ngajar. Senin sampai Minggu. Senin sampai Jumat ya? Ya, Senin sampai Jumat. Terus Tani juga kadang kalau ngajar kan misalkan libur ya nanti kita sama Tani gitu. Buat konten juga. Sambil buat konten juga. Karena kan saya di sini kenapa? Karena Tani saat ini memang dalam keadaan sulit karena memang pupuk mahal. Pupuk kimia terutama. Tapi makanya saya hadir di sini untuk menjadi solusi beberapa petani, yaitu dengan memberikan masukan untuk memakai pupuk organik. Pupuk organik? Ya, pupuk organik. Apa namanya? Eco farming? Eco farming namanya. Itu sangat bagus buat petani dan membuat mengikis biaya pengeluaran lah, lebih hemat dan lebih cepat panennya juga. Bagus. Yeah. Berapa itu untuk harga satunya? Harga satu tubnya itu kurang lebih harganya itu pas ya 250.000. 250.000 itu satu tub itu bisa 1 hektar. Nah, nanti ada produknya di sananya, deskripsi. Kalau Mubarok kan ini ada plus minus kalau menikah itu? Ya. Kalau dulu waktu sebelum menikah, titik terendah dalam hidup tuh gimana sih? Pernah mungkin nanti lagi down banget, naik lagi, suka gitu orang. Boleh diceritain nggak? Itu alhamdulillah saya
merasakan waktu mungkin gitu. waktu lagi mas santren atau gimana? Ya itu saya merasakan sekali waktu posisi ketika down ya. Karena ketika itu misalkan awan enggak, karena memang istilahnya tuh belum kerja sama sekali. Mesti kemana nih? Bingung. Ketika cerita, alhamdulillah ada temen saya, tapi saya sudah anggap sebagai kakak sendiri, dan beliau memberikan masukan, coba kalau ngajarnya di tempat Cicahem, katanya di daerah Cicahem ada ngajar sekolah dasar. Akhirnya saya masuk ke sana pertama, dan saya alhamdulillah keterima kurang lebih setahun kurang ngajar di sana. Setelah ngajar di sana akhirnya terus ngajar sampai sekarang. Berkesannya dari sana, pengalaman yang di sana itu. Selalu ada solusi ya. Alhamdulillah. Kun fayakun ya. Kun fayakun jelas. Memang pas awal-awal saya bingung gimana. Selama kita berdoa pasti kita diberikan solusi oleh yang di atas. Nah itu. Tapi doanya itu kalau kita nggak sabar itu bisa efeknya kurang bagus. Tapi ya saya coba cuman juga. Kita masih punya iman, berdoa. Dari saat kita paling bawah bisa naik lagi ke atas. Oke, kalau saya lupa tuh. Sebelum saya ngajar, saya jualan ini sepatu online ya. Di mana itu jualannya? Online. Oh, online. Online ya. Tapi alhamdulillah lumayan. Waktu itu masih di Cibiru ya? Masih di Cibiru online. Sekarang saya masih? Ingat. Sekarang online masih, cuman dari penjualan berkurang. Karena memang pesaingnya lebih besar lagi, dan harga di saya kan reseller, jadi cuma sedikit kami bati, dan di yang Shopee kayak gitu udah banding harga, udah perang harga, udah sangat murah. Jadi ketinggalan gitu. Karena buat jualan offline juga kan sekarang suasananya lagi gini, pada sepi. Banyak orang lagi online juga kan. Nah itu. Sekarang pindah dulu ke eco farming. Petani ya, karena emang lagi tani juga ya. Sama lagi lulus juga tani, kasihan. Oke guys, tadi kan kita udah buat podcast sama Mubarok Jain atau Muzai TV. Sekarang dia akan membawakan sholawat. Gimana lagunya, bisa ditunjukin coba? Nah, saya juga sama masih belajar, tapi saya seneng sama sholawat karena emang ada keterangan dulu ya, sama waktu sahabat Nabi juga dia memuji Nabi Muhammad ya, ada yang memuji, ada yang sholawat. Udah lama suka sholawat? Alhamdulillah suka. Udah dari sejak kapan? Saya suka sholawat dari semenjak SD ya, kecil. Itu sholawatnya Rawi Mustafa. Saya ingat dulu. Kelas berapa? Kelas 1 kurang lebih saya. Kelas 1 udah suka sholawat? Udah suka. Kalau ini apa, sholawat pakai gitar udah dari kapan? Nah ini saya baru sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Dan sekarang yang paling intens tahun sekarang sebenarnya. Semoga YouTube-nya booming ya guys. Subscribe juga Muzai TV. Di situ banyak konten sholawat tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya. Coba boleh dimainin. Insya Allah bermanfaat. Kalau tahu misalkan nanti boleh ikutin ya. Ya. Ya Rabbi bil. Ini sholawat yang pertama saya dengar. Enak banget. Kalau kata saya enak banget. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Mau ikut juga?
Coba ada liriknya nggak? Ada. Liriknya? Ya. Lirik gimana? Lirik sholawatnya? Oh. Saya nggak ini sih. Lirik teksnya buat ya? Teksnya maksudnya. Teksnya saya nggak mestinya nanti kita coba di internet download. Kita masukin ke teks nanti di aplikasinya pasti edit. Enggak, maksudnya mau ikut nyanyi. Nggak ada. Di Google ada. Oh, kok di Google ada? Kirain di HP saya. Bisa dipotong ini. Ini nih. Nah. Sip. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana mamado ya wasi'al karami. Ini gimana? Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wafir lana mamado ya wasi'al karami. Ridha Allah. Yang mana? Ridho ayah ibumu, ridho Allah. Enggak ada ya? Yang mana? Oh, nggak ada teksnya ini mah. Oh, udah lah, nggak apa segini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya sholawatnya. Ya, semoga bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan. Untuk yang lebih lengkapnya bisa dilihat di Mujai TV. Nah, itu. Di situ banyak konten-konten tentang sholawat ya. Insya Allah. Oke guys, balik lagi. Tadi sempat kepotong dulu sebentar. Tadi udah mainin juga apa? Sholawatan. Itu tadi judulnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya, Mustafa. Tadi kan baru sampai hobi ya, Rok ya? Ya. Kalau mau Barok itu 5 tahun ke depan lagi mau ngapain rencananya? Saya sih lebih ke apa, sambil bagaimana seperti yang prinsip saya tadi, khairun nas anfa'un linnas, itu sebagai manusia yang itu bermanfaat bagi sesamanya. Saya pengen mereka manfaat terkhusus di kampung saya, yaitu tentang bagaimana para petani biar bangkit daripada ya kesusahan, daripada kerugian. Itu saya ingin, agenda besar saya itu biar memakmurkan petani salahnya. Ingin mengembangkan desanya ya? Desanya asalnya itu. Semoga bisa bermanfaat di desanya. Amin. Untuk kedepannya mungkin pengen naik haji mungkin. Tentu saja itu pasti. Ya. Insyaallah. Sama umroh juga ya. Umroh dan mengumrohkan, haji dan menghajikan. Ya. Kalau cita-citanya apa dulu waktu kecil? Saya waktu kecil cita-cita ya lebih. Pengen Tapi jadi ini apa? Gitu. Aneh ya. Ini aneh. Karena dulu saya emang pengen banget dari dulu Juanda, itu saya pengen, kan biasalah kalau anak kecil ya, astronot. Jadi astronot. Itu biasa, tapi memang sampai sekarang tidak kejadian gitu. Gak kejadian. Benar kejadian, karena emang anak kecil masih ini gitu, cita-cita yang kecil waktu dulu cita-cita yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya jadi pengen pengusaha lah. Jadi pengusaha aja ya. Pengusaha. Semoga bisa tercapai ya dengan ini. Amin, dengan kerja kerasnya selama ini. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Kalau untuk prinsipnya apa Mubarok? Prinsip saya atau tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup saya selain daripada tadi
khairun nas anfa'uhum linnas ya, menjadi manfaat bagi sesama. Saya juga ingin istilahnya tuh berdiri di atas kaki sendiri gitu. Jadi saya berdiri di atas kaki sendiri, artinya saya ingin memberikan suatu hal yang memang bukan saya yang diperintah, tapi saya yang memberikan perintah. Bukan berarti saya menjajah, tapi memberikan manfaat yang lebih luas. Gitu. Ingin jadi bos dalam usahanya ya. Itu sebenarnya. Semoga bisa tercapai ya untuk 5 tahun ke depannya lagi. Amin, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Kalau tadi buat prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Itu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu gimana itu? Bisa dijelasin nggak? Khairun nas anfa'uhum linnas itu memang saya itu sering dengar salah satu idola saya Pak Ridwan Kamil. Beliau salah satunya ketika statement beliau ketika wawancara, apa sih sebenarnya kenapa sih Kang Emil melaksanakan ini? Beliau bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Yang artinya karena sebaik-baik manusia itu yaitu yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan saya sangat tertarik hal itu karena hal itu juga yang sering disampaikan oleh kiai saya waktu di pesantren. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kalian sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama. Karena memang benar manfaat kita itu nggak akan habis ketika meninggal habis, tapi manfaat kita kalau masih ada di dunia, ketika di akhirat itu pahalanya tetap ada. Dan sampai akhir kiamat, kalau kita manfaatnya sangat luar biasa, itu pasti benar-benar bermanfaat dan memberikan hasil yang luar biasa sekali bagi tatanan kehidupan masyarakat. Balik lagi ke soal diciptakannya manusia itu di ayat apa? Al-Anbiya 56 ya. Inna khalaqnakum ya. Yang itu soal penciptaan manusia. Oh ya, dan bangsa jin. Bukan penciptaan manusia itu, dan aku menciptakan jin dan manusia. Oh iya. Jadi aku menciptakan jin dan manusia aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi emang tujuan kita beribadah. Tujuan manusia diciptakannya itu seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke ini soal pernikahan. Apa sih Mubarok yang waktu dulu pengen menikah gitu? Pertama saya tiba-tiba kok pengen nikah gitu. Usianya kan masih muda gitu. Apa 21 ya? Apa yang mau dikejar dulu gitu? Ya. Tiba-tiba kok pengen menikah. Ya. Gimana itu? Ini menarik juga. Saya sebenarnya pengen nikah bukan pas habis kuliah. Ya. Tapi pas masih semenjak kelas 2 SMA. 2 SMA udah pengen menikah. Ya. Target itu waktu kelas 2 SMA itu 25 tahun. Apa? 2 SMA udah 25. Pas waktu SMA saya berpikir saya ingin menikah tuh umur 25 tahun. Iya, terus? Tapi kenyataannya saya menikah umur 21. Kenapa? Pertama saya melihat daripada Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Bizantium ya, Konstantinopel. Itu dulu beliau menjadi seseorang yang luar biasa sekali, dan ketika itu beliau menaklukkan Bizantium ya, Konstantinopel itu di umur 21. Di umur 21 sudah menikah? Di umur 21. Sudah dan menikah. Sebelumnya udah menikah. Beliau udah menikah. Sebelum 21 udah menikah? Sebelum 21 Jadi udah menikah. mengikutin jejak Rasul? Bukan mengikuti jejak Rasul, tapi mengikuti Muhammad Al-Fatih tersebut. Al-Fatih kan itu berarti sahabatnya? Muhammad Al-Fatih itu setelah sahabat, setelah tabi'in. Jadi bukan sahabat, tapi tabi'in. Tabi'in itu apa saudaranya? Jadi pengikut. Oh, pengikutnya Nabi. Kayak gitu. Namanya Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Beliau usia 21 udah menikah. Dan termasuk dalam sejarah kan beliau penakluk Konstantinopel. Yang di Turki, Hagia Sophia tahu itu? Hagia Sophia, yang masjid yang di Turki yang viral itu kemarin dibebaskan sama Erdogan. Tahu nggak? Belum tahu. Oh, itu viral di TV, dan itu yang membelinya siapa? Muhammad Al-Fatih. Oh iya. Itu luar biasa. Tapi bukan karena saya Muhammad Al-Fatih lalu saya 21 tapi intinya saya pengen senang juga gitu ketika belum melakukan itu di umur muda. Kenapa saya tidak bisa melaksanakan itu, hal-hal yang cemerlang yang dilakukan di saat sudah menikah. Nah, itu saya pengennya ketika udah menikah mungkin cemerlang gitu. Intinya seperti itu. Tapi kan banyak juga di luar sana gitu ya, orang-orang yang umur 21 itu masih banyak cita-cita yang belum mereka kejar gitu. Banyak yang nanti dulu deh gitu. Iya. Paling nanti umur 30 atau berapa dia baru nikah. Iya. Itu gimana pendapatnya? Itu bagus, kalau kata saya bagus juga. Karena memang bersiap nikah itu nggak asal gitu.
Jadi mesti matang keilmuan, persiapan mental terutama. Mental. Jadi saya sebenarnya termasuk mestinya saja tetap bagaimana mempersiapkan pikiran, mental. Jadi ketika menikah itu udah istilahnya sempurna gitu. Sudah siap semua. Sudah siap. Jadi kalau dulu Mubarok kan usia 21. Itu masih kecil banget. Nggak kecil banget sih maksudnya. Udah agak dewasa lah. Itu gimana gitu. Kan belum ini. Ya maksudnya belum bener-bener sempurna lah gitu. Belum sempurna. Baik finansial, mental, pengalaman. Itu gimana, sambil belajar apa gimana? Sambil belajar kita. Sambil belajar tuh ya sambil nanya ke orang yang lebih berpengalaman. Nah, belajar juga dari Google. Nah, itu. Kayak gitu sih sebenarnya, cuman tetap saya juga tidak mengampanyekan menikah muda. Karena bukan salah solusi juga itu, tapi memang itu saatnya takdir juga dan saya harap sih kepada pemuda-pemudi ya, lebih baik matangkan dulu pembelajaran mental, siapkan sering-sering datang seminar tentang pranikah, sering belajar juga. Nanti ketika udah itu pasti kita udah siap, enak gitu. Yang saya harapkan seperti itu kepada pemuda. Mantangkan dulu persiapan mental, segala macam, berbakti kepada orang tua. Walaupun saya juga berbakti banyak orang tua, istri dan mertua. Tapi buat Anda semua itu bisa lebih bagus seperti itu. Mungkin boleh ini dikasih tipsnya buat para pemuda-pemudi yang nonton di channel YouTube ini, apa yang mau disampaikan di usia semuda itu gitu, persiapannya apa mungkin yang buat pengen yang menikah. Baik, harus nyiapin apa aja buat pernikahan ya di saat usia muda. Yang pertama yang mesti kita siapkan yaitu ilmu itu nomor satu. Mesti persiapkan. Tujuan kita menikah apa gitu. Nah itu karena biar kita tahu ketika misalkan apa sih sebenarnya tujuan menikah gitu kan. Tapi kalau ada ilmu, ternyata ini ada sunnah Nabi Muhammad, ini ada kebersamaan, ini ada perjuangan. Jadi persiapkanlah ilmu, sering-seringlah hadir kajian majelis ilmu, sering-seringlah hadir majelis ilmu, terutama ada majelis Asyifa Kiai Muhyiddin Abuya, itu bagus juga. Sering-sering hadir ke sana, Agi, Ustaz Abdul Somad kan, hadirlah sering-sering. Kalau sekarang ini biaya nikah kan banyak orang mengatakan ada yang mahal gitu, ada yang belum mampu. Kalau dulu gimana itu persiapan sebelum menikahnya? Mungkin harus nyiapin dulu mas kawinnya, mahar, serahannya kayak gitu gimana? Nah itu persiapan itu juga karena memang juta. Itu mas kawinnya cuman emas 3 gram 2,1 tambah seserahannya beli dari Shopee katanya gitu. Jadi buat yang pengen nikah, segeralah kalian menikah ya. Ya, persiapkan ilmu juga, mental segala macam masih persiapkan. Ilmu beli juga ini buku setelah menikah itu apa aja.